mikrofon dulu. Siap. Mikrofon dulu. Mau nyapa teman-teman sebentar. Siapa nih? Pak Samuel. Semarang. Semarang. Ada saat ini ada 56 nih yang sedang hadir. Ada Ade Octavia. Di mana tuh Ade ya? Lama juga dia nggak ikut ya. Ada Bung Christian Guswai. Ada siapa lagi di sini nih? Ariana, Yuki, Semarang, Gede Arte. Wah, lama nggak ketemu nih. Saya lagi di Kute nih. Di Legian tepatnya, Gede Arte. Ning, South Sending lagi di Bali juga ya. Brian, malam juga. Malam Dayu, Mengwi. Saya sempat lewat Mengwi, cuman saya nggak waktu itu. Oke. Lipa Pekanbaru. Ya, di Om Jo. Bekasi menyapa. Teguh Iman Toko, Pandaan, Jawa Timur. Kenapa nggak jelas, kecil? Oh, mungkin di sananya kali ya. Mami Maimunah. Ibu Wayanwiyati, Esti Mardiani, Nur Laili. Aduh, selamat malam semuanya ya. Bandung hadir, Susida. Suhandi Lampung. Kayaknya kita perlu coach dari Lampung nih yang mau jadi reseller nih. Ada banyak pembeli dari Lampung yang butuh dilayani nih. Ya, ada 2 buku, tinggal buku yang ketiga akan masuk ke disebarkan oleh live coach Freddy Pekanbaru. Oh, Freddy lagi di Pekanbaru ya? Oke, ya. Di kota-kota mana lagi nih? Oke ya. Nah, makasih. Aduh, buku yang akan hadir terbaru tadi Cibubur Himawan. Brebes hadir, Ewes. Himawan dari Cibubur. Saya tidak, idenya sederhana. Buku yang akan terbit semoga di minggu ketiga tanggal 21 April ya. Semoga ini deg-degan lagi nulis buku ini lagi deg-degan ya. Saya kayak lagi deg-degan aja tentang buku yang terakhir ini. Satu ajakan. Heri Kudus, Heri Prastio. Ajakan bahwa seseorang itu bisa menang kembali. Jadi saya mengalami bangkrut 3 kali dan bisa menang kembali. Pandemi, saya mulai dari nol dan ingin sama-sama yang dialami banyak orang menang kembali. Menang kembali itu jadi kunci. Ada pengulangan di sana. Naskah sudah ya boleh dikatakan selesai, tinggal dipoles, menambahi kalimat-kalimat motivasi dari berbagai orang sukses di dunia, dari olahragawan, ingin dilengkapi. Ya, bukunya mengenai game, Anda bermain game dengan buku itu. Anda perlu siapkan koin, tanda 0, tanda 1, bermain. Buku ini ngajak Anda bermain, bukan buku ini sebetulnya memang. Bentuknya aja kayak buku, tapi ini bukan buku, dia game. Saya ingin ngasih Anda game, mengajak Anda dapat bermain game. Bermain game. Ini game, buku tentang game. Tapi bukan penjelasan game, tidak. Main game. Anda tuh membaca buku tuh diajak bermain game. Untuk apa? Menang kembali. Menang kembali itu satu mental. Satu sikap.
Nah, karena kami berada di Bali kembali, awalnya menghadiri seorang sahabat yang anaknya menikah, ya. Setelah itu kami ada di Ubud sebentar, lalu kami memilih, gimana ya, ada ide lah. Oh, sepertinya kami perlu berada di tempat yang panas nih, di Pantai Kuta nih. Legian lah, di pantai. Tapi ngapain ya? Anak-anak, liburan, sekolah online, tidak banyak kegiatan. Aku pikir boleh juga nih. Boleh nih berlatih surfing. Berlatih loh ya. Berlatih surfing. Berlatih. Jadi sengaja berlatih. Sengaja bermain. Tapi berlatih. Untuk apa? Untuk menguasai, untuk supaya bisa bermain surfing. Tidak hanya menonton, tidak hanya lihat-lihat, tapi bermain. Oke, idenya gitu. Lalu saya lihat anak-anak berlatih, Nara Nadi berlatih. Saya tiba-tiba melakukan self coaching karena secara otomatis saya mudah sekali self coaching. Saya bertanya ke dalam diri saya diam. Buku yang saya di halaman belakangnya saya tuliskan, it's not a book. Ini bukan buku nih. It's a game. Ini game, permainan nih. It's a mind game, permainan pikiran. Kalau ada pertanyaan, are you ready to invade? Apakah kamu siap menang besar? Udah. Apakah di dunia ada buku mengenai ini? Ya tentu nggak ada. Kategorinya pun bingung saya. Tapi game. Saya ingin ngajak pembaca berlatih langsung biar panas otaknya. Tentu ada referensi buku yang mengubah cara saya menulis. Buku vertikalitas otak. Buku ini mengubah cara pikir saya. Buku ini mengubah cara saya menyampaikan sesuatu. Berubah. Ya, total berubah. Oke. Lalu ya, saya mulai berlatih surfing. Saya berlatih. Waduh. Saya berlatih yoga selama setahunan ini di Ubud. Saya agak percaya diri, semestinya lebih mudah surfing ini kira-kira gitu ya. Terus saya pernah belajar skateboard saat SMP, itu berapa puluh tahun yang lalu ya. SMP, kalau misalnya SMP itu 13 tahun, berarti ya 45 tahun yang lalu. Saya pernah bermain skateboard. Karena pelatihnya bilang, ya seperti skateboard. Oke. Tapi saya setelah bermain, setelah berlatih surfing, sadar saya. Wah, ini beda sama skateboard nih. Skateboard lapangannya pasti. Sekali lagi, lapangannya pasti. Ini lebih berat, saya bilang. Surfing ini ombak tuh nggak pasti. Wah, saya menjadi sangat semangat. Karena ini sejalan dengan buku yang saya tulis, menghadapi kepastian. Membangun kepastian di dalam zaman ketidakpastian ini. Oh, cocok banget nih. Saya makin semangat. Jadi selamat malam, Mas Ambro. Saya berharap lebih banyak reseller, lebih banyak life coach yang ingin menjual buku ini. Saya kasih keuntungan 50% tuh. Saya berharap betul membagikan, karena saya tahu
buku ini akan booming. Bila buku ini saya kerjakan sendiri, saya jualan sendiri, langsung dari saya online, dari kami yang dikelola itu, di metode sosial media, udahlah saya banyak banget dapat duit. Nah, si penulis yang mendapatkan bisnisnya kalau mau menjual langsung. Tapi hatinya mengatakan tidak, ajak orang lain, bagikan rezekimu ke orang lain. Oke. Makanya saya ingin mengajak lebih banyak lagi. Yes. Dancing with the wave of uncertainty. Saya belum di sana, tapi itu mau semoga mencapai ke sana. Ini saya ingin mengajak kamu menjadi reseller, jadi life coach. Anda akan dapat pelatihan selama setahun, 2 tahun ke depan. Selama saya masih menulis, kita akan terhubung. Selama saya menulis buku, kita akan terhubung. Saat ini, saya sedang memilihkan konten-konten terbaik yang pernah saya baca, yang saya pernah pelajari, masuk ke buku ini. Ya, ada konten ekonomi, iya. Ada pengalaman saya belajar surfing, iya. Ada ilmu dari mana ini yang saya pelajari, saya masukin situ, ada, iya. Ada nggak materi business school for entrepreneur, saya masukin, iya. Saya masukin. Ya. Namun dengan jalur permain yang jadi sederhana, game. Jadi buku ini game. Tapi buku ini intinya adalah ingin mengajak Anda menang kembali. Saya melalui buku ini ingin mengajak Anda menang kembali. Dan pada saat saya mendapat sarana berlatih surfing, wah saya pikir ini yang membantu saya menciptakan rasa, membangun perasaan rasa dalam menulis buku ini. Hari pertama latihan, waduh, semua badan kelenger deh. Waduh, luar biasa. Badan remuk, mata perih, hidung masuk air, mulut minum air, kuping saya kemasukan air, badan kulit badan mulai gosong, muka gosong. Wah, tidak berdaya nih. Tidak berdaya, lelahnya minta ampun hari pertama. Dia serasa digurah. Wah, tidak berdaya. Modalnya apa? Untungnya saya sudah berlatih nyengir. Dalam kecapean, dalam kelelahan saya nyengir aja. Saya nyengir. Besok latihan lagi. Yeay. Ampun. Nah, istirahat sehari karena ada banyak tamu. Akhirnya latihan lagi. Gurunya bilang, coachnya bilang, mau nggak latihan mendekati sunset? Keren nanti fotonya. Oke. Banyak orang dan sebagainya. Seperti yang saya posting di Instagram. Anda tinggal lihat di Instagram ya. Bagaimana satu proses yang kami lakukan. Nah, latihan hari ketiga ini, jadi hari ketiga ya. Hari kedua udah sempat luar biasa. Hari kedua saya sempat kelelahan dalam latihan. Terus saya amati, beratnya di mana ya? Kayaknya cuma bawa bot ke tengah sana, balik lagi ke tengah sana. Apa yang membuat berat? Tangan badan rasanya rontok gitu ya. Apa sih yang berat latihan misalnya setengah jam gitu ya. Lama-lama saya ingat, oh iya kaki saya sakit semua. Oh saya berlari di ombak, berjalan di ombak, melawan ombak. Oh berbeda nih pengalamannya nih. Ada hal yang berbeda nih.
Ya, oke. Latihan sunset itu yang ketiga, karena gagal, jatuh, ya, dan jatuh tuh tidak semudah seperti yang saya bayangkan. Walaupun jatuhnya ke ombak, jatuhnya ke air, jatuh itu membuat Anda mesti membawa kembali botnya agak ke tengah. Jadi bolak-balik jatuh itu ya capeknya nggak cuma jatuh doang. Nah, eh, jatuh tadi ada rasa takut tetap, kena berkali-kali. Bisa ke depan, bisa ke belakang, ya. Pengalaman jatuh berkali-kali itu ya bukan sengaja jatuh kayak misalnya di kolam renang, kita terjun gitu ya, sengaja terjun. Ini enggak, ini salah. Salah strategi, kecepatan, terlalu nafsu, takut, gugup, tegang. Ini saya berharap pengalaman ini memberikan rasa yang kuat di buku ini. Nggak tahu kenapa saya yakin betul. Makanya saya berharap lebih banyak lagi orang mau jadi reseller. Ya, satu reseller melayani 200 buku aja. Waduh, banyak sekali. Mungkin saya perlu 1.000 reseller. Saya dibandingin memberikan untungnya ke toko buku, ya, mendingan diberikan kepada teman-teman yang mau jadi live coach, yang mau jadi reseller. Dan saya tidak ingin menjual langsung, saya tidak tertarik menjual langsung. Di buku itu ada yang tanda tangan di depan, tulis nama sendiri, Narawangsa, lalu tanda tangan sendiri. Ada halaman depannya yang bertuliskan, aku izinkan diriku menjadi besar, agar suaraku didengar. Saya nggak tahu, ada berani nggak tanda tangan halaman depan itu. Saya ada di samping kanan, saksi. Saya hanya jadi saksi. Buku itu buku kamu. Gitu. Saya cuma jadi saksi tanda tangan digital. Kalau kita ketemu ya saya tanda tangan di depan-depan lain ya. Oke, kalau kita ketemu, saya akan tanda tangan di depan deh. Iya, saya tanda tangan di depan. Nanti saya kasih namanya. You can win again. Oke. Nah, belum proses latihan yang ketiga. Karena berulang kali gagal. Berulang kali gagal. Saya sempat ngasih kode ke coach saya, pelatih saya. Udah deh, malah hari ini cukup. Udah kelelahan. Berlatih menjelang malam itu agak imajinasinya cukup negatif. Ada sorsornya. Ya, kakinya lecet-lecet, ya gitu ya. Perih kalau kena air laut gitu ya. Komplit lah. Saya mengatakan, kira-kira dalam hati saya mengatakan, udahlah, besok aja kita lanjutin lagi. Buat saya cukup hari ini. Nah, cukup-cukup aja orang saya. Ada waktu banyak di Pantai Kuta di Bali ini. Tapi, unconscious mind saya, karena saya mempunyai intensi buku ini, let's win again, mengajak orang lain menang kembali. Let's win again. Yuk menang kembali. Yuk menang kembali. Dia aktif kalimatnya. Wah, saya lagi lelah gitu. Nyengir, ambil tarik nafas. Oke, ke tengah laut lagi, ke tengah maksudnya ke pantai lagi. Saya dorong, saya lari mendorong surfboardnya. Wow, setelah itu saya sadar, untung ini yang ketiga ini yang merekam Vima semua ya. Ini yang merekam semuanya Vima. Mbak Vima, saya dorong boatnya ke tengah. Yes, coba lagi. Saya pernah senang waktu berhasil jatuh dia. Oke, ini termasuk fail. Saya dorong lagi, nyengir, senyum.
Tapi kalau lagi di atas, lagi tiduran, posisi tiduran di board, di surfing boardnya itu, Anda nggak boleh nyengir, masuk air dia. Jadi cuma senyum, senyum tapi nggak boleh nyengir, masuk air dia di situ. Jadi nyengir saya pastikan tutup mulut. Senyum, big smile, oke, tapi tutup mulutnya. Nah, nyengir itu sangat membantu. Sangat membantu. Sakit-sakit yang lelah tadi mulai hilang. Akhirnya main lagi. Lebih rileks, lebih tenang. Ya tuh, oke, mulai lagi. Tahu-tahu dia, lebih enak. Wah, saya bisa nyamperin Vima, saya ngomong sebentar. Saya bilang perlu tekad memang. Tapi tekad seperti apa kira-kira? Perlu tekad untuk dalam hidup ini sama. Kita perlu tekad untuk menang kembali. Tekad seperti apa? Oh, itu dia yang saya tuliskan menjadi buku, jadi judul buku. Aku ingin menang kembali. Ya, aku ingin menang kembali. Aku pernah menang dalam hidup ini. Ya, aku ingin menang kembali. Kalau manjat gunung gitu ya, atau wall climbing oke. Tapi ini berulang-ulang latihan. Lebih berat daripada olahraga wall climbing karena berulang-ulang surfing ini. Suara tadi, niat tadi, intensi tadi muncul ya. Ya, ada keinginan menang kembali. Ada keinginan kuat untuk menang kembali. Bukan demi buku itu, saya ingin menyampaikan apa yang saya tuliskan. Ya, ada keinginan untuk menang kembali. Tiba-tiba ada tenaga dan mendorong surfboard ini, ya, berarti 230 meter lah, 20 meteran ya. Lalu ada coach saya di sana mencari peluang ombak yang kuat. Berhasil ya. Oke, coba lagi ada yang gagal dan sebagainya. Oke, berhasil ya. Mulai berhasil. Diulangi lagi. Ulangi lagi. Habis saya bilang, oke cukup buat sore ini. Saya mau bawa pulang, saya bilang. Saya ingin kembali dengan perasaan menang. Yes, I can win. Saya bisa menang kembali. Saya bisa menang kembali. Ya, ada kepuasan di sana. Ya, ada kepuasan. Oke. Wah, semalam kemarin. Malamnya tidurnya, udah sampai di hotel, mandi, cuma pengen tidur. Nanti minta bantuan untuk nyelesain ujiannya. Antara mata saya merem, kalau saya tiduran, saya posisi tiduran di ranjang, langsung tidur dia. Langsung tidur dia. Ya, teman-teman. Pertama saya berharap Anda punya minat untuk menjadi reseller lah kalau nggak mau jadi life coach. Kalian sedang mendengarkan saya malam ini. Tentu saya ingin berbagi diskon 50% untuk reseller ini. Nyari buku ini. Karena saya tidak menjual sendiri, saya tidak ingin menjual langsung. Saya tidak ingin menjual satu persatu. Saya ingin serahkan nih 20 buku, Anda beli 10 dapat 10, 20 buku. Nih, ada tadi tuh yang Yeye Tanto, dia seorang coach, dia tinggal mengirimkannya kembali ke teman-teman yang lain. Ya, Anda bayar ininya, bukunya yang mendekati sama seperti buku pelangganan. Saya belum memutuskan apakah 188.000, apakah 178.000. Angka yang kami sepakati kira-kira 188.000. Berarti Anda dapat 90.000 satu buku. Sebagai seorang life coach Anda mendapat 90 ribuan.
Anda hanya perlu beli 10 atau 20 buku. Ya, apakah semua dari Anda bisa jadi live coach atau reseller? Tentu tidak. Ada jumlah yang saya akan batasi. Ya, akan dibatasi. Tetapi Anda yang menjadi life coach atau reseller, Anda akan di training duluan. Kita akan berlatih bersama. Ya, isu gelombang theta udah gampang, tinggal latihan nyengir, udah teruji dia, metode teruji. Tinggal benar-benar berlatih aja. Tinggal berlatih aja, berlatih saja udah. Untuk intensi apa? Ya, misalnya nyengir 2 miliar yang kami campaign. Ya, jadi di buku ini ya, Anda nggak cuma baca, Anda aktif. Anda bisa di coaching. Ya, Anda bisa di coaching nanti. Theta dan Win Again, satu grup. Ya, saya akan meng-coaching di grup WA. Nah, para life coach atau reseller ini saya harapkan menjadi mission leverage untuk bagian dari menyebarkan misi ini. Ya, misi, ada misi di situ. Nah, ingin tersebar lebih banyak. Ilmunya, ilmu pengetahuannya, cara meng-coaching, disebarkan lebih banyak. Karena bayangkan ada puluhan ribu, ada ratusan ribu mungkin. Orang habis-habisan uangnya di robot trading. Dipinjam online, pinjol, ada 70 juta orang tuh yang perlu dibantu. Bila mereka bisa menghabiskan uang jutaan, puluhan juta, ratusan juta, hanya untuk membeli buku, katakan sebuah angka aja ya, 200.000 membeli buku untuk dia membangun mentalnya, menang kembali. Dia keberatan, Anda nggak usah jual sama orang kayak gitu, mental miskin. Main judi bisa, main judi berani, ya, berjudi berani, tapi kalau untuk isi otaknya dia tidak mau bayar, tidak mau membeli, mau punya mental seperti apa yang kayak gitu. 200.000 yang bisa mengubah hidupnya, dia tidak mau invest, tapi berjudi. Ini saya belum membahas judi online lebih parah lagi. Tapi untuk judi online hilang, sia-sia belaka, sekali lagi, sia-sia belaka uang itu di robot trading, ponzi, money game. Oke, ada teman-teman saya yang bermiliar-miliar hilang, saya juga ya, tidak terlalu empati dengan orang seperti itu karena dia bermain judi menurut saya. Nah, uang yang didapat dari uang orang lain, saya juga tidak ada empati kalau sampai dia sengsara segala macam, itu keputusan kamu. Kalau hanya buku ini dia kan tidak mungkin saya melayani jutaan orang ini, tidak mungkin saya melayani secara pribadi ratusan ribu orang ini, puluhan ribu, nggak mungkin. Saya butuh teman-teman, saya butuh partner. Ya, saya butuh Anda yang membimbing orang lain. Minimal yang beli buku masuk dalam satu WA group misalnya. Bermain bersama-sama, tertawa bersama-sama, kalah bersama-sama. It is fun, sangat asik, seru, fun. Ya, saya harapkan bayangan saya nih seperti itu. Itu harapan saya. Ya, Anda yang kalah online, judi online, robot trading, puluhan juta, sia-sia, sia-sia. Berharap uangnya kembali. Belum ada bukti. Ya, yang first travel lah, yang kemarin Indosuria lah, yang sorry, saya menyebut nama karena memang itu sudah disebutkan ya, nama-nama ini disebutkan. Yang mengalami
apalah koperasi apa yang kemarin disebutkan di media gitu ya. Uangnya orang yang ikut investasi ke sana uangnya kembali, semua uangnya kembali, belum ada bukti, tidak ada bukti. Ada yang kembali, ada yang enggak, sedikit atau apa ada, tapi tidak ada. Apalagi robot trading ini. Ya, bila orang hanya membuang uangnya sia-sia berjudi, ya, mau membuang uangnya sia-sia gitu ya, mau. Oke, ada yang nanya apakah pernah ada greedy? Yang greedy itu otak reptil. Greedy itu rakus itu otak reptil. Belum lama nih apa Fahrenheit 5 triliun katanya. Di 5 triliun tuh jadi buku, buset deh. Misalnya 5 triliun dibagiin ke orang yang baca buku, buset. Kan ada kebagian. Aduh, omset 1 miliar tahun lalu aja tuh udah gede banget menurut saya untuk buku saya terjual di tahun 2021 tuh ya. 1 miliar uang yang dibagikan ke teman-teman live coach, ke teman-teman yang lain yang reseller. Aduh, udah deh belasan juta. Ya terserah jumlah bukunya yang terjual ya. Nah, saya ingin lebih besar lagi. Saya ingin lebih besar lagi, lebih banyak lagi orang mendapatkan manfaat finansial juga selain ilmu di buku ini, melalui buku ini. Ada kalau lihat data orang berjudi online, ya orang kecil, tapi dia mau membuang uang 1 juta, 2 juta, 3 juta, dan tidak gampang mereka stop, terus berjudi, menanamkan harapan yang ada di otak limbiknya. Tapi bisa kita membuat kepastian itu asal ada di otak yang lebih tinggi, otak spiritual kita. Intuisi itu bila ada di otak spiritualitas, Anda bisa melihat kejadian di depan. Ya, saya udah punya pengalaman. Saya punya kemampuan, dan saya punya pengalaman. Apakah saya takut memberikan harta saya dan tidak punya apa-apa saat awal pandemi karena ingin ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain? Tidak. Tidak ada rasa takut sedikit pun. Tidak. Saya selalu mengatakan saya lebih khawatir. Saya tidak pernah khawatir tidak punya uang. Saya tidak punya rasa takut kalau saya tidak punya uang. Saya hanya khawatir bila saya tidak punya ide. Otak manusia kuncinya ada di otak manusia. Jadi suatu saat Anda jadi life coach, Anda jadi reseller. Bila ada orang tawarkan buku ini nawar dan Anda tahu dia main juga di robot trading, nggak usah jual buku itu. Jangan jual ke buku ini ke orang yang mentalnya miskin seperti itu. Ke orang-orang yang mentalnya penjudi, nggak usah. Kita membantu orang yang mau menang kembali. Kita membantu orang yang mau sukses kembali. Anda akan mengalami kebahagiaan di sana. Ada kepuasan batin di sana. Ya, nanti live coach saya perlu buat peraturan. Jangan menjual buku ini ke orang yang mentalnya miskin. Orang yang mau minta, no. Tak diskon, no. Ngapain kamu ngasih diskon itu? Make great again. Thank you, Freddy. Ngapain? Ada dealing sama orang yang mentalnya miskin. Yang buat apa itu? Saya kaget dengan hasil pendataan di robot trading. Kok bisa ya orang meletakkan uangnya jutaan, belasan juta, puluhan juta, ratusan juta, sampai miliaran. Ada teman saya katanya di atas 10 miliar. Dan kok bisa ya? Kalaupun menang, saya cuma nanya, kalau kamu menang, kamu ngambil uang orang lain loh itu. Kalau kamu menang. Some zero game namanya. Kalau kamu win ada yang lose. Ya. Banyak yang mental seperti itu.
Makasih Lucia. Selamat malam ya. Salam nyengir, sehat bahagia selalu. Jadi, ini saya harapkan Anda bantu saya sebagai reseller. Dapat 50%. Anda bisa masuk klub di kelompok reseller dan live coach atau kelompok. Ada panduan-panduan dan ilmu yang berbeda yang saya tidak berikan ke orang lain. Ya, ada bahasan-bahasan yang sangat eksklusif. Bayar nggak? Nggak usah, orang kamu udah jadi. Saya sebagai tanda terima kasih saya sebagai kamu sudah mau jadi reseller, kamu udah mau jadi live coach, masuklah dalam klub komunitas itu. Ada training apapun, saya buat public speaking, nggak usah bayar lagi. Hanya belum beli bukunya doang, jual kembali. Jadi Anda membeli buku untuk Anda jual kembali, Anda dapat untungnya. Untung finansialnya. Ya. Jual buku lebih banyak, silahkan. Bisa lebih banyak lagi, silahkan. Pokoknya berapa banyak pun yang Anda jual, 50% untuk Anda dulu. 50% ini kami berbagi, cetak buku, yang produksi, royalti, investor buku di sana. Kami berbagi-bagi tuh. Jadi saya bahagia, saya puas. Dengan ide membangun live coach tahun lalu ya, saya puas sekali. Ada banyak uang yang bisa dibagikan ke orang. Ya, itulah kira-kira yang bisa saya bagikan. Anda akan mengalami sendiri. Pada saat Anda memutuskan, sekali lagi pada saat kau memutuskan, I can win again. Aku bisa menang kembali. Aku bisa menang kembali. Aku bisa menang kembali. Yang dia menjadi intention di bawah sadar Anda, dia tertanam di bawah sadar Anda. Sekali lagi dia tertanam di bawah sadar Anda, dia akan menjadi tekad. Ya, pada saat sangat lelah, saya tidak bilang saya mau menyerah, saya bilang oke, lanjutin besok. Saya tidak menyerah. Ingat ya, saya tidak menyerah. Udahlah, lanjutin besok aja deh, coach. Tapi bawah sadar saya bilang no. Loh, kok bisa no ya? Do it again. Lakukan lagi. Coba lagi, dorong lagi tuh surfing board-nya ke tengah. Saya bilang terima kasih. Ya, saya senyum, saya dorong lagi, saya coba lagi. Oke, dia berhasil. Saya latihan lagi, saya latihan lagi, saya latihan lagi. Bila Anda merasa Anda akan mengalami sendiri energi itu, terserah prakteknya nanti apa, suatu olahraga yang melibatkan fisik yang membuat Anda kegiatan olahraga yang lebih berat gitu ya, silahkan. Anda akan punya pengalaman baru. I can win again. Kalau mental Anda sudah punya, mentalnya I can win again, Anda sudah terbangun mental itu, maka financial hanya salah satu urusan aja. Ya, saya mungkin meletakkan tips-tips untuk yang kena bangkrut di robot online, di robot trading, kena bangkrut di judi online. Anda harus bertanggung jawab dulu atas keputusan itu. Mungkin saya masukin tips-tipsnya, saya tahu juga ya. Saya tidak minat menolong orang-orang ini yang punya mental judi seperti ini. Sebenarnya saya tidak terlalu berminat. Ya, ada keluarga yang bercerai dan sebagainya. Udah banyak cerita yang saya terima. Udah banyak cerita yang kami tangani lah ya. Walaupun saya tidak minat, begitu saya tahu seseorang bermasalah karena robot trading, setelah saya tahu dia bermasalah karena judi online, aduh, saya malas sekali menangani terapinya. Saya malas sekali menangani healingnya segala macam dan sebagainya. Aduh, udah deh. Kita bekerja dengan orang yang benar aja ya, yang mau bertumbuh saja. Jadi tips dari saya teman-teman, ya, Anda perlu mengalami sendiri. Anda perlu merasakan sendiri energi yang besar yang muncul. Saya tidak menyerah. Saya punya alasan yang
yang membuat besok aja deh coach, malam ini cukup, hari ini cukuplah. Tapi tidak, kalau sadar saya bilang terus lakukan sampai benar-benar kamu berhasil dan terjadi gitu. Ulangi lagi. Saya pulang pada hari itu, ya gitu buat peserver mungkin biasa aja. Tapi buat kami dari agak tengah posisi 20 meter, 30 meter lah 20 meter gitu ya. Bisa terus berdiri di goyang oleh ombak udah lumayan banget ya. Latihan 3 kali sebuah prestasi buat saya dan anak-anak gitu ya. Satu prestasi gitu. Kami berlatih bertiga. Nah, tentu setelah sebulan kami berlatih menjadi berbeda dia, ya tentunya berbeda gitu. Oke, itu yang saya ingin teman-teman alami. Energi besarnya muncul. Suatu saat akan hadir menang. Suatu saat akan ada kemenangan. Akan ada. Ya, akan ada kemenangan besar. Ada dia. Suatu saat. Ini kita tidak pasti ini. Tapi jangan berjudi. Bukan kalimat ini dipakai untuk berjudi. Karena keliru itu. Karena kamu menghadapi ketidakpastian. Ya, ketidakpastian gitu. Teori probabilitas jangan menghadapi dengan rasionalitas. Intuisi, gunakan intuisi ya. Oke, Anda boleh bertanya setelah ini. Saya jawab dengan contoh nyata ya. Oke, silakan boleh ngetik di chat aja. Silahkan yang mau bertanya. Ya, yang saya ingin bagikan hari ini, malam ini ada energi yang besar yang saya alami sendiri. Ternyata itu dari kalimat yang saya install ke bawah sadar saya, I can win again. Dan saya ingin, saya ingin mengujinya dan teruji. Niat tadi, tekad untuk menang kembali. Sekali lagi, tekadnya bukan cuma tekad doang, tekad untuk menang kembali. Tekad untuk menang kembali. Silakan bertanya kalau mau bertanya. Bila tidak ingin bertanya, beberapa menit lagi saya tutup gitu ya. Kalau mau bertanya silakan. Kamu bisa lihat nanti pengumuman selanjutnya ada di IG, terutama IG ya, untuk mau jadi reseller seperti apa. Sederhana kok, Anda beli 10 dapat 10 buku, that's it. Sorry, dapat bonus 10 buku. Udah, kami menggunakan aturan yang ada di gelombang Theta. Tapi kalau Anda cuma mau beli satu, Anda tahu punya teman live coach, kamu bilang, gue denger lu untung 50%, gue minta diskon dong. Ya nggak bisa dong. Kamu nggak bisa bilang ke Gramedia, saya tahu tuh kamu untungnya 60%, 70%. Ada buku-buku tertentu kamu untungnya banyak. Minta diskon dong. Tidak, Gramedia tidak akan memberi Anda diskon. Kalau Anda tahu dia dapat diskon, dia dapat keuntungan marginnya ya. Nggak seperti itu. Walaupun kamu tahu, kelas coach nih kamu dapat 50%, minta diskonnya dong. Ya no. Enak aja, punya mental miskin kayak gitu. Nggak usah dilayani. Ya, tidak usah dilayani. Jangan menjual pada buku kita dengan mereka-mereka yang punya mental miskin. Oke, kalau tidak ada yang bertanya lagi, Anda boleh chat ya, Anda boleh chat, Anda mau bertanya silakan. Saya tunggu 1 menit. Kamu lihat videonya itu ya, ada videonya di IG yang menjadi konten hari ini. Ya, bisa lihat di IG Anda hebat. Oke itu. Oh, ada postingan one ada di story. 2 tahun, 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu? Oh, sebelum pandemi ini, sebelum pandemi ya.
sebelum pandemi. Oke. Oh, makasih yang sudah lihat menjadi konten. Percaya suatu saat akan menang. Ya, percaya suatu saat akan menang. Ya, di video itu saya menjadi contoh, mencari ombak, belajar berdiri, ya. Terus ternyata saat praktek simulasi itu beda saat praktek ya. Yang jatuh, gagal, jatuh lagi dia, gagal lagi. Ada pernah saya gembira baru bisa nih, tapi malah jatuh gagal gembira. Nah, di sini dapat kalimat tekad. Ya, I can win again. Suatu saat saya akan menang. Coba lagi, bawa lagi tuh, lihat dorongan saya mungkin 20-an meter lebih. Hanya ada hasil. Nah, di titik materi ini, hanya ada hasil ini sebelum saya mengulangi kembali, ada omongan memang, di situ besok aja deh. Nah, ulang. Saya tidak bilang menyerah, tetapi saya mulai mengatakan untuk besok aja deh. Gitu. Jadi artinya saya mulai menawar. Nah, di situ saya bilang, oke, no, no, no. Keren kontennya, Pi. Makasih. Memahami dengan mengalami kemenangan itu sendiri. Yes. Yes. Ya. Ada yang bilang, gila lo umur udah 58 latihan surfing. Resikonya gede banget. Iya, saya dikasih tahu di resiko-resikonya. Oh, lagi ke ombak besar, nggak bisa ngelawan, apa salah strategi. Papan itu berat sekali ya, papannya lumayan berat lah ya. Tadi saya perlu beli yang softboard, yang yang inilah lebih ringan, tapi tidak seberat yang saya pakai buat latihan. Kami udah lihat harganya, ada yang 7 juta, ada yang 8 juta. Saat ini nyewa dulu deh. Oh, salah strategi dia mental, kena kepala, buak, lumayan tuh. Jadi salah satu yang bahaya itu kalau tidak memahami, mengendalikan si surfingnya, dia menjadi kayak perahu yang niban kita gitu ya. Oke. Dan tekanan ombak itu luar biasa begitu dia, waduh. Tapi itulah saya makin tertarik mencari ombak lebih besar, mencari ombak lebih besar, mencari ombak lebih besar. Oke. Saya dibilang saya kalau mau surfing mesti turun di badan dulu. Oke, Ferdi ya, Freddy. Oke, sekali lagi teman-teman yang malam ini, saya harapkan Anda bisa menjadi kepanjangan tangan saya membagikan misi ini, membagikan ilmu ini kepada orang banyak ya. Nanti setelah Anda boleh jadi life coach, Anda boleh jadi reseller, apapun namanya ya. Saya ingin sekali membagikan keuntungan ini buat banyak orang, ya, keuntungan finansial, keuntungan ilmu dan sebagainya. Setelah buku yang ketiga ini, buku ketiga ini di pandemi akan menjadi satu buku, satu box, dibuat boxnya. Anda juga boleh menjual dalam bentuk box nantinya. Khusus box, Anda boleh minta kirim dari penerbit Jogja. Khusus box ya. Anda misalnya mau kirim ini ke orang ini, kita akan sediakan admin di sana yang mengurusi penjualan kita ya. Oke, teman-teman, kira-kira itu yang saya ingin bagikan. Bagaimana sebuah keyakinan, percaya suatu saat akan menang. Ya, percaya. Karena ada tekad, I can win again. Aku akan menang kembali. Aku akan menang kembali. Selama Anda punya harapan, tidak ada satu orang pun yang bisa menahan Anda. Selama Anda punya harapan. Ya, selama Anda punya harapan, tidak ada satu orang pun yang bisa menahan Anda. Oke. Oke, sebelumnya ada skill skateboard, Kak. Iya. Saya main skateboard SMP, berarti 15 tahun yang lalu lah. 16 tahun yang, 36 tahun yang lalu. 46 tahun yang lalu, sorry. Iya, 45 tahun yang lalu. Saya pernah belajar skateboard. Ya, iya, umur saya 58. Waktu itu masih umur
12 atau 13? 13, 14. Ya, berarti 44 tahun yang lalu. 45 tahun yang lalu saya main skateboard. Risknya untuk secara fisik lumayan besar ya. Tapi oke, saya perlu mengalaminya. Makasih Suhandi ya. Semoga Suhandi mau menjadi reseller atau life coach di ketiga buku ini. Kelanganan, Lubang Setan, dan ini Let's Win Again. Kira itu yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi, selama Anda punya harapan, Anda punya tekad, Anda punya belief tuh, trust, ya, saya percaya saya akan menang kembali. Nah, saya percaya saya akan menang kembali one day, sesuai waktunya, ya, sesuai waktunya. Maka tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi Anda untuk menang. Oke, sesi motivasi hari ini, malam ini, serasa cukup. Saya kembalikan ke Beli Tony. Yes, terima kasih Pak Krisnamurti. Ya, sahabat kelas, demikian akhir kelas kita malam ini. Kita jumpa kembali minggu depan di waktu yang sama. Selamat malam dan terima kasih semuanya atas kehadirannya. Terima kasih Pak. Thank you. Terima kasih, Coach. Mantap. Terima kasih Pak Krisna. Pancing dulu, pancing.